Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kembali kita akan berbicara tentang kelanjutan pertandingan di IPL atau Liga Primer Inggris, di mana ada suatu laga yang berakhir ini fantastis, luar biasa. Diawali dengan debut gemilang dari pemain yang baru didatangkan dari AC Milan. Siapa lagi kalau bukan Sandro Tonali, 52 juta pound atau sekitar 70 juta euro yang membuat penjualan terbesar dari Milan pada musim ini. Dan Sandro Tonali ini sudah memberikan penampilan terbaik dia di awal debut dia bersama dengan Newcastle atau The Magpies di St. James Park. Dia membuka gol pertama ketika pertandingan baru berlangsung 6 menit melawan Aston Villa. Dan pasti teman-teman tahu hasil akhirnya berapa? 5-1 untuk pasukan Eddie Howe. Luar biasa, ini menjadi gol tercepat dalam sejarah Newcastle di pertandingan pembukaan yang dibuat oleh seorang pemain yang mengawali debut pertama dia bersama dengan Newcastle. Dan ketika mendapat suatu kombinasi umpan dari Joelinton ke Anthony Gordon yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Tonali, ini menjadi pembuka yang sangat manis walaupun memang ada Moussa Diaby yang bisa membalas gol di menit ke-11. Tapi setelah itu bagaimana pemain-pemain Newcastle menari-nari di depan publik mereka, dan saya pikir mereka unggul dari semua statistik, semua aspek dalam pertandingan ini dengan 53% penguasaan bola berbanding 47% dari Aston Villa, dan mereka melepaskan 17 tembakan, 13 diantaranya on target. Bagaimana dengan Villa? Villa ada melepaskan 16 tembakan tapi hanya 6 on target, dan saya pikir layak bagi pasukan Eddie Howe ini untuk bisa mendapatkan 3 poin dan membuat mereka sekarang mengambil puncak klasemen sementara di IPL, menggeser Manchester City yang sebelumnya di laga awal menang melawan Burnley di Turf Moor dengan 0-3, dan posisi kedua justru ditempati oleh Brighton yang kemarin baru menjual pemain gelandang mereka termahal di IPL, Moises Caicedo, pemain Ekuador ini, dengan 110 juta pound, luar biasa. Dan The Reds Liverpool mengambil keuntungan ini, dan memang banyak yang kaget dengan penjualan dari Caicedo ini yang begitu tinggi, karena perebutan antara Liverpool dan Chelsea kita tahu bersama ini luar biasa perburuan terhadap gelandang ini. Nah, kita akan bicara sebentar. Sekarang kita bicara dulu dengan bagaimana Tonali ini luar biasa. Dia mengawal debut dengan 2 gol lainnya dibuat oleh Alexander Isak. Ada Callum Wilson dan Harvey Barnes. Barnes juga mengawali debut dia dengan gol yang dia buat pertama kali di St. James Park. Dan menarik bahwa 2 pemain pengganti yang masuk, ya Callum Wilson dan Harvey Barnes ini, yang membuat 2 gol tambahan untuk melengkapi kemenangan 5-1 mereka dan memuncaki klasemen sementara. Kita lihat bagaimana ini gol pertama. Joelinton, Anthony Gordon, luar biasa. Diselesaikan oleh Tonali yang datang begitu cepat dari posisi gelandang, dan dia berperan sangat baik sekali. Umpan-umpan dia yang sangat bagus, penampilan yang sangat tenang dari Tonali, dan saya pikir layak dia dibeli dengan angka yang begitu tinggi karena dia sudah membuktikan hal itu dengan penampilan awal dia yang sangat baik. Dan perlu diingat, kemenangan ini tentunya mengagetkan juga bagi siapapun. Ya, lawan-lawan yang ada, yang tim-tim yang difavoritkan termasuk juara bertahan Manchester City, ada Arsenal, ada Liverpool, ada Man United, termasuk Chelsea, harus berhati-hati. Newcastle ini luar biasa. Musim kemarin mereka mendapatkan posisi keempat dan ikut di UCL. Dan bukan tidak mungkin mereka akan menjadi satu petarung untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Banyak yang mungkin menyampingkan mereka karena terbuai dengan pembelian-pembelian yang luar biasa dilakukan oleh klub-klub yang ada di papan atas, baik dari Liverpool, Chelsea, MU, termasuk dengan City. Tapi Newcastle ini berbahaya sebagai saya bilang, sebagai kuda hitam, dan mereka akan bertarung nantinya dalam pertandingan kedua yang menarik di pekan mendatang melawan justru Manchester City. Ini bertarung di Etihad. Nah, ini yang kita akan tunggu. Pertarungan yang pasti menegangkan ketika Newcastle menjambangi Stadion Etihad dan menantang Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Arsenal yang tadinya digadang-gadang sebagai penantang terkuat yang bisa menjadi juara di IPL pada musim ini, tapi start yang saya pikir
kurang begitu bagus. Oke, 3 angka mereka dapatkan, tapi di depan publik mereka hanya menang tipis 2-1 melawan Nottingham Forest. Mestinya mereka harus pesta gol bermain di Emirates dengan kondisi, dengan melihat bagaimana kualitas pemain-pemain mereka, ya. Bukan saja bermain di kandang sendiri, tapi kualitas mereka tuh jauh. Kalau bisa melihat dengan harga dari pemain-pemain yang ada di Arsenal dengan Nottingham Forest begitu jauh. Nottingham Forest masih bisa membalas 1 gol lewat Awoniyi di babak kedua, dan bagi Arsenal tidak bisa mencetak gol. Mereka memang menguasai permainan, dari semua aspek mereka unggul. Tapi di babak kedua mereka sama sekali tidak bisa mencetak gol, kecuali ada 2 gol di awal yang dibuat oleh Nketiah dan Saka. Oke, 3 poin, tapi melihat penampilan pertama ini ya tetap harus berhati-hati buat pasukan Arteta. Mereka punya pemain-pemain yang bagus, Havertz bermain, Declan Rice, Jurrien Timber walaupun agak bermasalah nantinya dalam pertandingan pertama dia. Kalau melihat dari materi kan oke, agak jomplang kalau dibandingkan dengan pemain-pemain yang ada di Nottingham Forest. Tapi Forest memberikan perlawanan yang gigih terhadap Arsenal, dan ini yang harus disyukuri ya. Yang pasti saya pikir walaupun mereka hanya menang tipis, tapi yang penting mereka tidak kehilangan angka di kandang. Itu saja yang merupakan nilai yang bagus buat Arsenal ketika mereka bisa menang dengan 2-1. Pasti Arteta sudah bisa melihat ya, ada evaluasi yang dia lakukan dalam pertandingan pertama, penampilan yang mungkin bagi dia kurang puas ketika mereka tampil dan tidak bisa mencetak lebih dari 2 gol. Bahkan keran gol mereka terhambat di 45 menit babak kedua. Oke, kita bisa melihat bahwa kemarin itu semua tim promosi ya, baik diawali dengan Burnley yang kalah dari City di kandang mereka, juga bagaimana Brighton menyikat Luton Town itu dengan 4 gol, sehingga Brighton ada di posisi kedua klasemen sementara. Luton kita tahu adalah tim promosi, dan Sheffield United di kandang sendiri bahkan kalah dari Crystal Palace. Jadi 3 tim promosi ini hancur di pertandingan awal mereka, tapi ini masih pertandingan awal. Hari Minggu ini akan kita saksikan Brentford Tottenham ini, kemudian ada juga Chelsea akan menjamu Liverpool, ini big match yang terjadi di pekan pertama, dan kita akan menantikan MU di kandang sendiri akan bertarung melawan Wolves, dan saya rasa MU akan memenangkan pertandingan. 3 poin di depan mata bagi pasukan Erik ten Hag. Yang menjadi seru tentunya kita akan melihat duel antara Pochettino melawan Jurgen Klopp di Stamford Bridge pada Minggu malam ini. Dan Liverpool sudah mendapatkan Caicedo, saya sudah bilang di awal, luar biasa. Tidak ada yang menduga bahwa Liverpool terkenal dengan FSG ini kan yang paling pelit, tapi akhirnya mereka bisa mengeluarkan 110, mengungguli apa yang dikeluarkan, yang coba ditawarkan oleh Chelsea ya, dengan 100 juta pound, tapi dengan 110 ini paling tidak 2,12 triliun yang ada. Saya juga agak kaget ini, apakah ini overprice yang terjadi dengan seorang Caicedo ya. Jadi masih mengingat apa kelebihan Caicedo. Oke, kalau bisa melihat statistik dia pada musim kemarin bagus, tetapi Caicedo ya, apakah dia sehebat itu dengan harga yang begitu tinggi? Atau banyak yang mengatakan ini panic buying yang terjadi, atau ini investasi bodong, banyaklah ya netizen yang bisa mengatakan demikian. Tapi saya pikir ya, ini kan uang-uangnya juga bagi Liverpool, bukan uang kita, uang siapapun. Liverpool yang mengeluarkan FSG yang bertanggung jawab, mau keluar berapapun ini uang mereka. Mereka juga bisa mendapatkan sekitar 52 atau 53 juta pound dengan penjualan pemain-pemain gelandang-gelandang lainnya, termasuk Hendo dan Fabinho ya. Dan secara di total dengan McAllister yang akan bereuni dengan Caicedo ini ya 145 juta pound ya, saya pikir oke lah ya. Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool, juga bisa melihat bahwa ini bisnis yang bagus bagi Liverpool, tapi angka itu memang terlalu tinggi. Namun kalau bisa dilihat bahwa Klopp butuh DM. Mereka kepergian Fabinho ini ya tidak ada yang bisa mengisi ini. Bukan McAllister atau Szoboszlai, Dominic yang mereka dapatkan juga pada musim ini, tapi mereka butuh pemain yang kuat dalam bertahan, dan itu hanya ada dilihat di Caicedo. Nah, dalam pertarungan ini yang saya pikir ini luar biasa, bagaimana kejar-kejaran untuk bisa mendapatkan Caicedo ini kan. Ada 2 gelandang yang rame, termasuk Romeo Lavia dari Soton. Liverpool ingin mengambil dia juga, dan
Saya pikir Caicedo akan berlabuh di Stamford Bridge karena memang udah unggul. Caicedo pingin bermain dengan Chelsea dibandingkan dengan Liverpool, tapi akhirnya ditelikung ya oleh Liverpool di tikungan akhir dan mereka bisa mendapatkan ini. Ya, Chelsea tidak bisa menaikkan lagi dari di angka 100, tapi saya pikir apakah ya kembali lagi nih dengan pertanyaan saya yang klasik, apakah dia bisa semahal itu ya dengan angka, karena kalau bisa dilihat Arsenal juga berburu, tapi Arsenal mungkin cuma sampai di 70. Mungkin Arsenal bisa melihat ya angka harga dari Caicedo cuma cukup 70, tidak lebih dari itu. Ketika ada lebih tinggi ya mereka mundur. Bahkan mungkin kalau ke MU pernah juga mungkin ditawarin, MU hanya bisa paling tinggi 50 atau 45 untuk ukuran Caicedo. Lebih dari itu MU akan mundur. Tapi Liverpool luar biasa. Mereka tidak bisa membayar dengan Lavia ini dengan 50 juta pound, ya, tapi mereka bisa mengambil dengan 110. Ini yang membuat terkaget-kaget ya. Wah, orang bisa melihat kenapa Bellingham tidak dapat, mereka bisa dapatkan dengan angka yang begitu tinggi. Mungkin saja Jude yang tidak mau ke Liverpool, bisa saja dia lebih memilih Real Madrid. Padahal kan kalau dengan melihat ada duit seperti ini ya bisa ya Liverpool. Makanya orang semua kaget karena jarang untuk bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi oke lah, ini urusan Liverpool, urusan John Henry dan ya kawan-kawannya untuk bisa membeli pemain. Tentunya kita harus bisa melihat, menantikan bahwa apakah dia akan cocok dengan skema Jurgen Klopp. Tentunya itu kan, bermain di Liverpool. Karena dia harus bisa mengikuti, dan Klopp tahu mungkin dia bisa mengambil ini, sudah mengincar lama, dan dia butuh pemain seperti Caicedo. Apalagi mungkin sudah menyatu chemistry-nya dengan McAllister ketika di Brighton. Nah, kita akan nantikan itu. Karena dia belum main kan. Kita tunggu dia bermain bukan cuma 1-2 kali terus. Apakah dia bisa seperti yang kemarin di Brighton dengan statistik yang begitu bagus? Kita tunggu. Atau permainan gaya dia cocok sama dengan harga dia, atau memang orang bisa mengatakan zong. Nah, kita tidak tahu. Tapi kita sekarang berpikir positif saja. Tentunya selamat datang bagi Caicedo dengan dress ini. Kita nikmati saja melihat penampilan dia bersama dengan Liverpool. Ya, semoga ini menjadi pembelian yang baik bagi Liverpool, karena banyak yang mengkait-kaitkan bagaimana dengan Nunes yang nggak bagus, beli begitu mahal ya, dan bla bla bla. Tapi ya kita kembali melihat ya, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan Caicedo bisa cocok dengan skema dari Jurgen Klopp ya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, ciao.